Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu sekalian, kita masih mengkaji sebuah kitab judulnya Al-Adabul Mufrad. Saya ambil dari syarahnya, namanya Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Kalau arti terjemahannya itu adalah karunia Zat yang maha berganti kepadanya segala sesuatu. Penjelasan tentang kitab Adabul Mufrad ditulis oleh seorang ulama dari Uttar Pradesh, Fadlullah Jilani. Bab ke-6, babu jazaul walidain. Bab jazaul walidain, membalas kebaikan ibu bapak. Membalas kebaikan ibu bapak. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yajzi waladun walidahu. Tidaklah sanggup seorang anak membalas orang tuanya, illa ayyajidahu, kecuali apabila dia mendapati orang tuanya mamlukan, menjadi seorang budak, fayashtarihi, kemudian dia membelinya, fayutiqah, kemudian membebaskannya. Saya baca dulu hadis-hadisnya baru penjelasannya. Hadis nomor 2 di dalam bab ini yaitu Hadatsana Sa'id bin Abi Burdah rahimahullahu ta'ala qala sami'tu abi, aku mendengar bapakku mengatakan, yuhadithu, menceritakan, annahu syahida ibna Umar rajulan yamaniyan yatufu bil bait. Bapakku itu bercerita kalau dia menyaksikan sahabat Abdullah bin Umar menyaksikan seorang laki-laki Yamaniyan, orang Yaman, yatufu bil bait, lagi tawaf di sekitar Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahri, sambil menggendong ibunya di punggungnya. Yaqul, sambil dia bersenandung. Innilaha ba'iruhal mudallal in u'aitu rikabuha lam udhar. Artinya ini, sesungguhnya aku menjadi kendaraan yang hina untuk ibuku ini. Meskipun sing numpak kesel, aku gak hati kesel. Oke. Dia bersenandung begitu karena memang tawaf ya kesel, bu gendong. Summa qala ya ibna Umar. Kemudian orang itu tanya, hei ibnu Umar, ataroni jazaituha, apakah anda mengira perbuatan saya gendong ibuku tawaf itu diburi-buri itu dipandang sebagai sudah mampu membalas seluruh kebaikan ibu saya? Qalalah, oh guru, wala bizafratin wahidatin, meskipun hanya dengan zafratin wahidatin itu ini, rasa sakit sekelumit saja ketika dia melahirkanmu. Jadi ini orang Jawa waktu ngelarani gitu. Tsumma tawafa Ibnu Umar, kemudian sahabat Ibnu Umar tawaf di tawaf fa'atal maqam, kemudian beliau mendatangi belakang makam Ibrahim, fa shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau mengatakan, ya bena Abi Musa, anaknya Abi Musa, innahu la rak'ataini
Sesungguhnya pada setiap 2 rakaat tukafironi ma'huma. Sesungguhnya 2 rakaat sholat tawaf ini akan menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi setelahnya. Adakah hadisnya lagi? Ada hadis lagi? Lupa ya? Masih 1, 2, 3. Saya baca lagi baru jelas. Wa an Abi Hazim an Abi Murrah maula Uqail anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yastakhlifuhu Marwan. Sesungguhnya Abu Hurairah dia dipekerjakan oleh Marwan wa kana yaqulu bidil Khulaifah. Ketika itu Abu Hurairah berada di Dzul Khulaifah. Apa Dzul Khulaifah itu, Ibu? Tahu? Dzul Khulaifah itu masjid Miqat dulu. Jadi saya ini orang menyebut Dzul Khulaifah. Oh, Dzul Khulaifah. Masjid Miqat biar Ali yaitu Dzul Khulaifah. Fakana ummu fi baitin wa huwa fi akhar. Lah di Dzul Khulaifah itu Abu Hurairah di satu rumah, ibu di rumah yang lain. Jadi satu kawasan tapi rumahnya berbeda. Qala fa idza arada an yakhruja wa yaqifu ala babiha faqala. Abu Hurairah kalau mau keluar beliau berhenti dulu di depan pintu ibunya sambil mengatakan begini, Assalamualaikum ya ummita. Ini bahasa ungkapan setelah salam, ibuku sayang gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Fataqul. Jadi Abu Hurairah mengucapkan salam di situ. Karena memang Abu Hurairah itu, saya baca dulu nanti cerita. Fataqul. Kemudian ibunya jawab, Wa'alaika ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salami ibu, demikian pula wahai engkau anakku sayang, warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqul. Kemudian Abu Hurairah bilang, Rahimakillaha kama rabbayatni shaghira. Semoga Allah menyayangi Anda wahai ibuku sebagaimana engkau menyayangiku waktu aku kecil. Fataqul, ibu jawab, Rahimakallahu kama barartani kabira. Demikian juga engkau wahai anakku, moga-moga Allah Ta'ala sayang dengan kamu sebagaimana engkau berbakti kepada ibumu ini ketika harus tua. Itu lawannya sinetron doang ini. Dunia nyata tuh buat berpantun. Suma idza arada ayadkhula shalan. Kemudian Abu Hurairah apabila mau masuk rumah juga begitu, datang dari mana masuk rumah begitu ibu ini. Istilahnya pomat pamit. Yang berikut, ini masih kurang 2 hadis lagi, selesai 1 bab. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u alal hijrah. Mau berbaiat untuk hijrah. Mau berbaiat untuk hijrah. Artinya Rasulullah waktu itu mau mobilisasi masyarakat dari Mekah menuju Madinah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Dalam keadaan meninggalkan ibu bapaknya menangis gara-gara ditinggal berdek. Faqala irji ilaihima. Nabi bilang dengaran nom itu. Wis le mulya balik orang bapak ibu. Wa ahibhuma kama abkaitahuma. Bikinlah beliau berdua itu tersenyum sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis terakhir dalam bab ini. Wa ana bi Hazim anna Aba Murrah maula Ummahani bint Abi Thalib akhbarahu annahu raqiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala ila ardihi bil Aqiq. Sesungguhnya
Abi Hazim mengatakan Abu Murrah budaknya Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah. Dia cerita bahwasanya budaknya ini lagi naik kendaraan goncengan sama Abu Hurairah ke tanahnya yang berada di daerah Aqiq. Aqiq itu sebuah daerah pinggiran kota Madinah. Nanti ada seorang sahabat meninggal di situ namanya Sa'id bin Zaid, pripeane Umar bin Khattab. Fa'idha dakhala ardihi sahabi a'la saudi. Apabila memasuki tanahnya itu, maka Abu Hurairah itu berteriak lantang. Soha bi'a'la saudi. Soha itu berteriak dengan suaranya yang melengking. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Yang mengucapkan salam gitu. Takul. Ibunya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu rahimakallahu kama rabbayatni shaghira. Semoga Allah menyayangi ibu sebagaimana ibu menyayangi ibu waktu kecil. Ibunya jawab, ya bunai wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radhiyallahu anka kama barartani kabira. Demikian pula engkau wahai anakku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku waktu aku tua. Gimana Bu penjelasan itu? Saking besarnya haknya orang tua dari anaknya, seorang anak itu memiliki tanggung jawab bakti. Lah konsep birrul walidain itu Bu sing duwe wong Islam. Di masjid Babu Salam itu saya ditanya, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang panti jombo? Saya ditanya begitu kemarin dari Senin. Nah, panti jombo itu kalau mikir negara sing gak konsep birrul walidain apa? Lah masa pentol dewe iki wong tuwa gedhekno iki mulai cilik gedhekno iki kene wis penak terus wong tuwa disesio gak ono. Kamu sing kene gak ono. Iya gak ngerti agama begitu. Itu orang tua itu di panti jombo gitu. Nah, terus ya saya termasuk yang tidak setuju. Tapi kadang-kala Bu, saya itu mendapati sebuah keluarga, bapak ibu sepuh, anaknya sing siji ke Amerika, sing siji ke Australia, sing siji ke Irak. Rio ya gak iso mulih, bapak loro ya gak iso nyambang. Bahkan sampai meninggal pun nanti berangkat persada itu. Saya waktu itu di situ. Yo, karena saya kata no. Padahal dari tempat tidur nang mobil itu udah dijuru-juru baik. Nah, dari situ saya kemudian takut sama bapak itu. Sebetulnya anak sukses ini yo. Saya menjawab ibu, wah itu. Ya, kadang-kadang nyebut anak sukses. Di Amerika wono. Enak uripe. Terus bapak ibu gap untuk ditalkin tidak ada yang sok terdekat ya itu terjadi Bu. Ada juga yang di luar pulau anaknya itu sampai ibu ngemis nih bahasa saya ngemis. Nah Bu kalau saya tak jawab teleponan Bu ibu seminggu sepisah Bu kok teleponan Bu lu mau ibu sampai teleponnya jauh. Terus udah begitu tak kono, ibu tolong usahakan non anakku ini senenono, gih. Saya sekolah jurusan muring-muring. Itu semuanya bisa nyata, ya. Semua bisa nyata. Nanti sampai, lu mau sok, kau nyempat no, setidaknya semua telepon, gak iso. Kok sibuk ya, kan ngurus partai apa sih? Ya akhirnya ya malah soro kayak parantau. Soro kayak parantau. Sing iki diakali, sing iki diakali. Wis uripe atene apa jenenge? Orang-orang tok. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Seseorang itu dipandang telah membalas kebaikan orang tuanya
kalau dia mendapati bapak ibunya itu tertawan atau jadi budak, membelinya kemudian dibebaskan. Tapi konsep perbudakan sekarang ada orang. Terus ada orang yang ini bu, ini umroh ibu di, saya pernah mendampingi jamaah umroh sama ibu. Ketika tak ajak, enak, gak iso. Saya diundang beberapa dosen di Madinah itu, diundang jamuan makan. Maksud saya mau saya ajak, enggak usah, tak jadi ibu. Nah itu bener, gak tergoda. Kapan beli nama jutaan? Mau dari ngono, akhirnya beliau biar anak saya ini aja. Yes. Ibu, jadi apa istilahnya? Wong tua itu lah seneng lah diprioritaskan lah seneng. Ya. Jadi umroh itu memang menyenangkan. Tapi nek umroh anak dibayari anak lalu seneng. Hah? Lah pakai cincin itu memang seneng. Tapi nek cincinnya ditutup anak lah seneng. Orang-orang ini, gaji pertama kok pakai nomi emis. Ini ceritanya dulu. Itu begitu seneng. Wong tua itu seneng. Ya, ini juga begitu, ibu sekalian. Jadi dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentang apakah aku capek repot ngurus ibuku, tak jauh umroh muter-muter tak gendong. Ini saya sudah dipandang telah berbakti. Oh guru, meskipun rasa sakit ketika melahirkan itu kamu belum membalas itu ya. Guru nyujud ya kebaikan. Nah, kadang-kala anak itu orang sing jumawa. Tahu jumawa? Jumawa. Lek bahasa Al-Qur'an itu ini. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Merasa bangga di hadapan saudara yang lain telah berbakti kepada ibunya, sementara yang lainnya itu ya. Tapi lek kebanggaan itu gini. Jumawa itu jadi merasa sudah membalas gitu. Kadang-kadang sok-sok gini, belum aku terus ini dong. Nah itu belum apa, kok aku ini terus. Hah? Itu cara Jawa nih kok kira. Hah? Aku lek dhewe anak bu. Urusan pula ya akeh, kok aku tok iki. Nah karena memang wong gue kadang-kadang cocok karo anak iki itu nang pasar besar tuku peniti kayak soal ganti orang. Ya asli bu. Wow. Saya ini cerita asli. Gaya menimpa asli. Itu cerita asli tadi. Teman saya itu curhat asli. Ibu. Pasti aku. Nah aku ya jauh tenaga. Kita setahil. Usianya di atas saya sedikit. Usianya di atas saya sedikit. Ya namanya alhamdulillah oleh kesempatan berbakti daripada sing liyan. Di mana yang lain kadang wong tua itu cocok, setir-stirane cocok, di stiri masih buat mabuk. Awasal. Ya awakmu yang bisa ditutup. Kadang-kadang itu orang popok. Bisa nyata bu, ya. Bu sekalian di sini sahabat Umar juga di dalam memang prosesi haji dan umroh itu manasiknya itu banyak mengerucut kepada riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Dalam satu riwayat disebutkan sahabat Abdullah bin Umar itu umroh lebih dari 1000 kali. Dan murid-murid beliau itu banyak yang menjadi rujukan generasi tabi'in itu, rujukan terkait manasik haji dan umroh. Beliau menjelaskan di sini keutamaan 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Terus ibu sekalian, Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, orang Yaman. Beliau itu masuk Islam dengan sebab dakwahnya seorang pembesar Yaman, Tufail bin Amr ad-Dawsi.
Tufail ini dakwah ditolak. Satu di antaranya masuk Islam itu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibu saya non Muslim, Kristen. Yaman itu pusat agama Kristen. Dan terus Abu Hurairah itu pulang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan akan ibu kula ini masuk Islam. Iya, tungakno. Belum masuk rumah, ibu dia masuk Islam. Ibu masuk Islam. Satu. Abu Hurairah terus menang, ya Rasulullah, terima kasih doanya. Terus doakanlah setiap orang yang mendengar saya dan ibu saya, mereka pasti mencintai saya dan ibu saya. Ya wes tak no. Itu doa Rasulullah untuk Abu Hurairah dan ibu. Nah ini Abu Hurairah itu termasuk salah satu yang menjadi ikon bakti kepada wong tua ibu, gitu loh. Ini sing paling tak cerita tentang putra putri jadi kan. Nah itu wong tua, gitu. Bu, saya kemarin itu kan bersiap. Ono ibu-ibu, biasanya di atas 60, ketemu di Malaysia. Ini orang iki publish sebenarnya. Pokoknya ini beliau itu wong keluar pulau. Ketemu di Malaysia. Dalam perjalanan, wah mana? Sepuh ini kok turun diri kayak kancane anak iyo. Nah, beliau punya 3 orang anak. Mungkin gak kuat nahan ketika tak tanya, beliau jawab, saya ini baru saja ditinggal suami saya. Setahun atau 2 tahun ini, saya punya 3 orang anak. Repot sekarang nih. 3 orang ini tak suruh nikah, tapi gak gelem. Siji, itu. Nomor 2, dari pulau saya itu saya transit ke Jakarta. Anak-anak saya telepon malam itu, mama menikah dan berangkat. Suwe loh. Siapa sih malam ini mau menemani mama tidur di hotel? Kabeh pamit sibuk kabeh. Gak jarene wong Jawa, wong iki nelongso. Ya. Terus gak saya lanjutkan ya kata desek. Suwe sakral. Ini Bu. Saya kayak nomor teleponnya sampai tak seneng nih. Seneng nih. Yo, kau ngancani toy di hotel, saya ngomongin toy. Mama, akhir tahun ada laporan. Sibuk bikin ini. Ini baru kau ngancani. Kalau orang enggak, mungkin sehat lagi. Sehat lagi. Minta untuk ditemani saja. Nah, gitu loh Bu. Jadi ada saya gitu ya, oh ya. Terus, anggal diomong. Saya punya istilah untuk mereka itu gak peka karena pekok. Aku istilah saya sendiri, gak peka. Ya, kakak uripe karena laptop karo handphone. Gak peka. Ya, tadi saya, anak-anak. Nah, yang berikutnya ceritanya orang mau hijrah, kemudian membuat orang tuanya menangis. Nabi bersabda, "Sumulios, bahagiakanlah orang tuamu, sebagaimana kau telah membuatnya dia menangis." Sepekan ini saya safar luar kota ke Bogor, Jakarta. Sepekan ada satu ustadz yang berpesiar sama saya pekan kemarin ini. Tawaran bekerja itu luar biasa. Karena sekolahnya sudah gitu. Tawar iki. Ya menarik. Bayaran gede, pimpinannya wakil. Omanya Pak sebarangnya Pak. Saya sama istri itu sudah berkomitmen. Oh. Kalau memang bisa di Malang dan memang 3 bersaudara itu satu-satunya yang berpotensi tinggal di Malang cuma kami saja. Gara-gara apa? Bapak ibu mertuanya mengendaki
Gimana? Meski malang itu panjang nona. Juga terus dijawab itu pertimbangan tawaran-tawaran menggiurkan itu enggak. Ini hebat. Jadi pertimbangan utamanya itu hebat. Bagi saya, ini hebat. Keputusannya pertimbangan utamanya itu hebat. Wah, kalau ada saya ibu gunting-gunting. Kalau menang gunting-gunting, wah, bersih malam. Gak mau tawarannya luar biasa. Maka saya tadi baca bab ini ingat beliau. Semoga-moga gara-gara itu harus diridhoi Gusti Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, cerita yang terakhir dalam bab ini masih sama tadi, bahwa orang Abu Hurairah dengan ibunya itu saling mendoakan. Pelajarannya nopo? Pelajarannya nopo, Bu? Nah ini penjenengan. Tadi wong tua itu kudu loman donga. Ya, apapun yang terjadi pada anaknya, baik dia di perantauan itu bisa dikatakan berhasil secara materi atau tidak. Datang hari raya gohong buat orang ginang, itu ora masalah. Jangan sekali-kali mantu goreng ginang panjenengan ngene. Ya, jangan sampai ya. Bismillah. Di sing loman dulu. Saya kadang-kala cerita nang konco-konco sing merintis kita lulus kuliah apa. Ya, kalau memang bisa menenangkan orang tua. Bikin sesuatu yang menenangkan orang tua. Kadang-kala permasalahan itu sepele. Dipikir anaknya gak nyambut kami. Karena kamu gimana nih? Di masjid, masjid. Pikir masjid itu gak bakal gawe ini. Saya kan punya penghasilan usaha, tapi saya tidak besar ngomong kerja ke perusahaan ini. Oh untuk daerah atau nah? Mikirnya itu anaknya begawe kerja ke perusahaan atau tetap PNS. Oke? Pikirannya gitu. Padahal zaman sekarang itu Bu, arek nyambut gawe meneng ge jero kamar utek-utek rusor ini ya. Nah, bagaimana Ustaz? Aku koyo diteror deh bapak ibu. Sumpah. Nanti lo ditelepon kok nyambut gawe. Ya kan macam Satya. Macam Satya apa Ustaz? Riyoyo iki bapakmu, ibumu tuh kok kelam bisa ngawarang. Ibumu tuh kok kena ngawarang. Poran-poran gak oleh-oleh kabeh. Dadi kok ngene. Anakku sempurna aku kan ibu arek. Berarti semapan ibu ini. Sawal ketemu sama saya, sudah tak lakukan katanya Ustaz. Tak kan? Gue tak bangun, tak kan? Wah korek itu. Tapi dampaknya tenang Om tua tenang, Bapak Ibu tenang terus. Terus gak pati orang teror susur ini. Jadi Bu ya kadang-kala anak itu gak kepin merepotkan wong tua. Cerita soroe gak dicerita. Cerita api itu dicerita. Itu kamu sih. Nah, lek kamu sih wong tua, fenomena apapun yang dihadapi, pokoknya kudu lawan dulu. Sudah? Saya ingat betapa peneguh doa itu penting. Waktu itu anak saya masih 3. Kami menyebutnya Mbak Umi. Silaturahmi hari raya mulai kata malam itu betul-betul dampaknya itu luar biasa. Secara kejiwaan itu luar biasa. Oh ini dampak itu. Apalagi kalau orang tuanya sendiri. Oke? Apapun yang terjadi, pokoknya kudu loman, terutama ibu. Wis dimasak-masak sing senengane anake, senengane mantune. Itu boleh kok digawani. Ngono Bu. Saya ini tiba-tiba sih gak seneng digawan-gawani lek boleh nang ibu. Tapi itu sekadar ini baru sehat.
Ibunya sehat Trimonus. Temenan Bu, mulai riyo itu terjebak kemacetan. Terus manun keluwen. Selamat kawan. Wes, karo kayak kupatan. Ini betulan Bu. Waduh, terjebak kemacetan, warung tutup kabeh, selamat ono lepet. Ya, terima kasih para ibu, para orang tua ya. Saya bisa menangani kawan-kawani. Bab nomor 7. Babu hukukul walidain. Bab durhaka kepada ibu bapak. Jadi lek ibu-ibu wis duwe kitabe diorot-orot ke kitabe. Itu yang bismillah. Wan Abdurrahman ibni Abi Bakrah an-Nabihi, bapaknya yang namanya Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar, sebesar-besarnya dosa besar. Jadi dosa besar semakin gede ya. Nabi mengulangnya salatan 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Qala al isyraku billah, menyekutukan Allah, syirik. Nomor 2, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak. Durhaka kepada ibu bapak. Wa jalasa wa kana muttaqian. Nabi pada awalnya beliau itu duduk bersandar. Setelah menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, maka beliau ganti posisi. Set, muttaqian itu gak sendek. Muttaqian. Ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Ucapan dusta, sumpah dusta. Ucapan dusta, sumpah dusta. Mazala yukarriruha, terus menerus Nabi mengulang-ulang yang ketiga itu, hatta qultu, sampai aku ngomong ke hatiku, laitahu sakata, aduhai seandainya Nabi menang. Aduhai seandainya Nabi menang. Itu hadis nomor 1 lagi. Masih bab yang sama. Nanti saya jelaskan setelah baca hadis. Wa an Warrad, dari Warrad. Siapa Warrad itu? Katibu Al-Mughirah bin Syu'bah. Juru tulisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini orang cerdas. Orang cerdas. Dan dia punya budak. Budaknya Mughirah inilah yang membunuh sahabat Umar. Menikam sahabat Umar 6 kali tusukan sampai meninggal. Qala kataba Muawiyah ilal Mughirah. Sahabat Muawiyah itu kirim surat nang sahabat Mughirah. Sahabat Muawiyah itu presiden. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini orang biasa, pejabat biasa. Kirim suratnya begini, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tulis apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Qala Warrad, maka Warrad pun didikte. Fa'amla'a alayya wa katabtu biyadi. Beliau Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku dan aku pun menulis. Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa ankila wa qala. Aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, beliau melarang terlalu banyak tanya atau suka meminta. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Kemudian yang ketiga, di bahasa Arab nomor ketiga ini kepo.
desas-desus, kila wakola, katanya. Kenapa kok ditempatkan di dalam bab hukukul walidain ini? Oke, bab berikutnya. Ibu sekalian, dari dua hadis tadi itu satu bab diletakkan di dalam bab hukukul walidain. Durhaka kepada orang tua. Hukuk itu bisa qaulan atau fi'lan, ucapan atau perbuatan. Hal-hal yang menyakiti perasaannya ibu bapak, baik ucapan maupun perbuatan, hendaknya dihindari. Gitu loh maksud. Nyende-nyende. Nyende-nyende bahasa Indonesia. Apa nyende-nyende? Hah? Ya berkata kasar lah. Berkata kasar. Bagaimana kalau jadi orang cerita iki di malam ada seorang anak muslim, ibunya non muslim, ibunya non muslim. Lu sebagai seorang anak kan mungkin mendakwai ibunya, tapi ibunya itu sudah injury time, usia 81, injury time ya. Katanya ditemui di Malaikat Israel. Pada setiap kali ketemu ibunya itu diajak posisi dengan lemah lembut. Tapi urusan akidah ini agak gampang, boleh ibu. Terus pokoknya mana apa usul lah. Di akhir setiap pertemuan itu, mah udah sepuluh ya, omongan pusing kasar nyelkit nanti di mana. Iku bentar nih mulai kok bentar, ketemu. Sampai suatu saat, saya waktu itu kalau tidak salah masih tinggal di sini. Saya tulian di taman di Unmer sih, di belakangnya Unmer. Orang mobil ngepot. Udah. Usah. Alhamdulillah Ustaz, ibu belum masuk Islam. Dampak dari kesantunan anaknya. Bukan hanya santun lah ini, iki loh. Ya mau serius gue, mamanya ternyum. Pikir anakku sini Islam apa itu? Sesuai ngono. Salah loman. Terus ya jawab 10 lek salah. Sesuai ternyum. Insya Allah, saya tidak tahu sudah meninggal atau tidak. Mungkin tahun 2010 atau 2009. Mungkin ya karena sudah meninggal. Mungkin. Sudah lama ya. Itu bisa nyata. Jadi, hatta kepada orang tua yang beda akidah pun itu tidak boleh durhaka. Tidak boleh. Apalagi yang sadar. Kalau hadis yang kedua itu saya tidak tahu korelasinya apa. Tapi yang jelas hadis ini terputus. Di dalam Fathul Bari saya baca tidak sesederhana ini di kitab yang lain. Baik. Jadi intinya adalah di bab yang nomor 7 tadi, salah satu dosa yang paling besar itu adalah durhaka kepada ibu. Ditelantarkan oleh anak-anak. Nomor 8. Bab ke-8. Babu la'anallahu man la'ina walidayhi. Allah melaknat seseorang yang melaknat ibu bapaknya. Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapaknya. Wa an Abi Tufail qala su'ila Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib
Loh, sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh Abi Tufail, ditanya oleh seseorang, hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nasu kafah. Apakah Anda mendapatkan sebuah pesan khusus dari Rasulullah yang itu tidak berlaku untuk orang lain? Qala, sahabat Ali bilang, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas. Kau Rasul nggak pernah mengkhususkan saya dengan sebuah wasiat tertentu, illa ma fi khirabi sayfi, kecuali sesuatu yang tertulis di sarung pedangku itu. Tsumma akhraja sahifatan fa idza hiya maktubun. Tiba-tiba sahabat ini buka pedang. Di situ ada catatan. Ada satu lembar itu ada catatan. Catatannya adalah lanallahu man dzabiha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih hewan kurban ditujukan kepada selain Allah. Siji. Lanallahu man sariqa manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Baru sing nomor 3. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapaknya. Nomor 4, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang muhditsan itu tukang pembuat bid'ah atau tukang pembuat onar. Tukang pembuat onar. Ibu-ibu sekalian, maka tidak boleh melaknat orang tua. Kena nanti orang gak cocokin. Kalau cocok, ada ketidakcocokan. Gimana potensial terjadinya itu bagaimana? Itu satu ya tadi. Jadi orang ketidakcocokan dengan orang tua atau pegelen melaknat. Nomor 2 ini kasus dalam hadis yang lain. Ada orang bertanya, apakah mungkin seseorang anak itu melaknat orang tuanya? Oh iya. Caranya ya apa? Dia ilo-iloan, orang itu ilo-iloan sampai kancani. Dia melaknat orang tuanya si fulan. Maka anak itu, temannya itu melaknat orang tuanya. Jadi ilo-iloan. Misalnya seseorang melaknat orang tuanya si fulan ini kemudian balas melaknat orang tua dia. Nah itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan jarak. Bab nomor 7 tadi belum? Apa sih? 9. Oh sekarang 9. Tuh. Bab nomor 9 ini judulnya Babu ya birru walidayhi malam yakun maksiyah. Bab tetap berbakti kepada ibu bapak selama tidak maksiat. Gimana? Berapa ini? Hadisnya berapa ya? 10. Oke, saya bacakan. Babu ya birru walidayhi malam yakun maksiyah. Bab berbakti kepada ibu bapak selama tidak maksiat. An Ummi Darda, dari Ummi Darda. An Abi Darda, dari Abi Darda. Dari yang meriwayatkan ini soal ilmu ini. Apa Bu? Yang menceritakan hadis ini Ummu Darda, dia dapat dari suaminya. Itu menunjukkan sahabat itu ada pembinaan internal dalam keluarga. Banyak suami orang tamu bilang ya. Qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Nabi berwasiat kepadaku dengan 9 hal. Yang pertama,
La tusyrik billahi syai'an. Jangan syirik kepada Allah. Wa in quti'ta aw quribta, meskipun engkau dimutilasi atau dibakar. Satu. Nomor dua, la tatrukanna sholatal maktubah, jangan meninggalkan sholat yang wajib muta'ammidan, sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bari'atul zimmah, dia kehilangan garansi dari Allah. Nomor 3, la tashrabanna al-khamra, ojo minum khamr, fa innaha miftahu kulli syarr, karena dia merupakan kunci semua keburukan. Kunci semua keburukan. Wati walidaika, patuhilah orang tuamu. Wa in amaraka, meskipun memerintahkanmu, antakhruja min dunyaka, keluar dari duniamu, maksudnya dari dalam kurung pekerjaan atau apa gitu. Fakhruj lahum, maka keluarlah karena mereka. Yang berikutnya, wala tunaza'anna ulatal amri, jangan menentang penguasa. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun kebenaran ada padamu. Bu, sik nganu lho Bu yo, anu butuh penjelasan lho ya, gitu ya. Yang berikutnya, wala tafrir minaz zahf, jangan lari dari medan perang. Bahasa hebatnya itu ojo desersi. Jangan desersi. Wa in halakta wa farra ashab, meskipun konsekuensinya adalah engkau terbunuh, engkau binasa, atau engkau ditinggalkan oleh teman-teman. Jangan lari dari medan perang. Nomor berikutnya, wa anfiq min taulika ala ahlik, nafkahilah keluargamu. Saya permudah gitu. Nafkahilah keluargamu. Orang Jawa punya istilah sia-sia gitu. Nomor berikutnya, wala tarfa asaka ala ahlik. Ini arti tekstualnya itu, wala tarfa, ojo ngangkat asaka, pentungmu atau tongkatmu, ala ahli, kepada istrimu. Itu bahasa sekarang, ojo KDRT dulu. Bahasa orang Jawa, ojo muroan tangan. Ojo muroan. Bu. Jadi kasus begini nih banyak. Wah, hatta dari keluarga santri-santri. Ini kadang-kadang saya itu bikin acara pengajian untuk pasangan muda. Wong itu kadang-kadang fase-fase merintis perekonomian keluarga, awal rumah tangga itu sing lanang tekan pekerjaan, terus malah murid-muridnya merontangan. Sementara obsesi di Sulanang itu ada tuh kaplingan di bulan. Ini kalau nyeneni arah itu ada tuh kaplingan di bulan loh.
wala tarfa asaka ala ahli. Terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Hadirkanlah atau bikinlah keluargamu itu memiliki rasa takut kepada Allah. Oke. Sudah Bu? 9 dulu. Oh ya benar. Oke. Hadis yang kedua di dalam bab itu, kok banyak ya? Hadis nomor 2 dalam bab itu. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang menemui Nabi. Qala jitu ubayyu al-hijrah. Saya datang kepada Anda berjanji setia berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Tapi saya meninggalkan bapak ibu saya itu menangis. Qala irji ilaihima. Mulia pulanglah kau kepada keduanya. Fathikuma kama abkaitahuma. Bikinlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah bikin mereka menangis. Hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala maqala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridul jihad. Ada seseorang menemui Nabi minta izin untuk berjihad, berperang. Maka Nabi bertanya, "Ahayyun wanita? Apakah bapak ibu masih urip? Masih hidup?" Qala na'am. Ya, fa fihima fajahid. Terhadap mereka berdua engkau hendaknya berjihad. Terus sudah selesai. Ditempatkan dalam bab apa tadi Bu? Bab berbakti kepada orang tua selama tidak bermaksiat. Begitu. Jadi kadang-kadang Bu, anak-anak muda seusia saya ke bawah itu bingung kalau titik temu antara komunikasi dia dengan orang tua. Tuntutan dari orang tua kadang-kadang ekspektasinya dibuat. Sementara dia kepercayaan dirinya begitu tinggi. Misalnya tak kasih contoh ya Bu ya. Sama ayahnya diberitahu, kamu jangan menerima proyek yang nilainya di atas sekian. Pokoknya di atas 10 M kamu. Apalagi di luar pulau. Apa kok betul? Lulusan terbaik sekolah. Bapak Ibu, orang tua itu tumbuh kembang anaknya punya catatan-catatan. Arek sembrono urusan duwe, arek gak primpen urusan duwe, gampang diakali kancane. Iya toh? Nah di sini nih titik temu nih kamu kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu selintutan gak kondo bapak. Tapi kalau ada kejadian tuh kan, ya apa ini? Ya memang gitu lah. Nah, gak sampai sing. Nah, kalau sudah seperti itu sudah bapaknya marah atau orang tuanya marah, bapak ibu marah. Kalau sudah marah ini juga dia juga bingung lingkungan. Sampai-sampai ya atau Pak, aku gak kepingin durhaka, tapi bantulah saya jadi anak yang berbakti. Itu kalimatnya itu. Oke? Jadi Pak Bu ya, mencari titik temu komunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua ekspektasinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Seorang anak ya dipikir temenan nasihat. Kadang-kala nasihat itu cukup diam, nggih.
Karena saran pada zaman orang tua itu yang beliau sarankan kepada kita itu belum tentu cocok dengan pada zaman kita. Tapi lagi ditentang itu orang hati. Minjat udah untung-untungan enggak lora jantung. Jadi merasa diremehkan orang tua. Jadi ketemunya di situ. Nah, kalau apa istilahnya berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan itu jelas. Bu, itu kamu agak jadi nih. Ini kisah nyata. Bapak ya ahli zikir, ahli sholat, pengurus masjid macam-macam. Anaknya dapat pencerahan, mau keluar dari institusi yang melakukan dosa besar. Bapak itu curhat ke saya, lah iya anakku ini disambut malaikat endi pengajian. Nopo Pak? Urip wis penak-penak katene leren. Utuh buat kayak pangan nopo gitu. Aku wis mak tegar. Wis ojo bae-bae ngono tak ceritanya iki. Ya. Lah titik temunya itu sebetulnya komunikasi sebenarnya dipastikan ya iki loh untuk anak dan istri saya harus tak kejakan tadi. Aku mau mengambil keputusan minta doa restu gitu. Tapi kadang-kala orang tua itu enggak siap. Sehingga ya padahal keputusan anaknya benar. Keputusan anaknya benar, tapi orang tua enggak terima. Belum lagi Bapak Ibu, lah iya seorang anak itu kepingin daftar PNS. Dipaksa daftar PNS, daftar PNS. Akhirnya kemudian setelah nyelam orang tua itu baru lereng. Lah yo, kakak sih ngomong. Nah, jadi nama itu saya masuk PNS ketika diterima ya nyelam Bapak. Ya, mari salah 5 tahun tak lereng. Anda bisa menerima keputusan ini dari anak-anak? Belum tentu. Yaitu komunikasi zaman sekarang itu sini. Oke. Nah, ini stressingnya kepada anak-anak semua. Kalau ibu, pokoknya di rumah teman-teman ditunggu. Wes gitu. Bab ke-9 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bab ke-10 yuk. Bab ke-10 insyaallah pada pertemuan